Cara belajar. Kita akan mempelajari apa itu belajar, prinsip-prinsip belajar, cara belajar, pemanfaatan waktu, dan perpustakaan. Sebelum masuk ke materi, kita nonton animasi dulu yuk. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam materi. Apa itu belajar? Membaca buku lalu berusaha menyimpan ilmu di otak adalah belajar. Mengamati pekerjaan orang lain lalu berusaha menirunya disebut belajar. Bertanya kepada orang lain juga disebut belajar, apalagi kalau kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Mengikuti kegiatan yang dilakukan orang terampil adalah belajar juga. Kesimpulan apa itu belajar? Kesimpulannya adalah belajar dapat diartikan sebagai proses ketika seseorang mengalami perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Agar kita berhasil dalam belajar, maka kita harus tahu prinsip-prinsip belajar. Untuk belajar, kita butuh dorongan atau motivasi. Untuk belajar, kita harus memusatkan perhatian kepada yang kita pelajari. Berusaha mengerti dan paham sebelum menghafal. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang dijelaskan oleh guru di sekolah.
Yakin semua pelajaran yang diterima akan berguna di masa depan. Istirahat sejenak agar yang kita pelajari lebih meresap atau diingat. Menguji diri sendiri atau meminta orang lain bertanya tentang materi yang baru saja kita pelajari. Hindari hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar. Berikut adalah hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar. Pemilihan waktu yang kurang tepat, lingkungan yang kurang bersih, perasaan atau suasana yang tidak mendukung, gangguan di sekitar tempat belajar, kurang bisa membagi waktu. Agar kegiatan belajar dapat menghasilkan perubahan, maka diperlukan cara-cara yang tepat dalam belajar. Belajar di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Belajar di rumah. Ketika belajar di rumah, kita harus berkonsentrasi. Karena itu, kita harus memilih waktu yang tepat untuk belajar. Belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, siswa akan saling bantu sama lain. Siswa yang belum sepenuhnya paham akan menjadi paham. Pemanfaatan perpustakaan. Di sekolah, perpustakaan adalah sumber utama memperoleh bacaan bagi siswa. Buku-buku dalam perpustakaan akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa. Pemanfaatan waktu. Kita harus memanfaatkan ruang dan waktu sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri, orang yang sukses adalah orang yang disiplin waktu. Untuk disiplin waktu, perlu ketelatenan dan latihan yang tepat. Terima kasih.